Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di Riyadhatul Jannah, taman surganya Allah yang berada di dunia, yakni majelis taklim ini. Semoga kita nanti juga dikumpulkan oleh Allah di Riyadhatul Jannah, taman surganya Allah yang sebenarnya di akhirat nanti. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan juga kepada siapa saja yang senantiasa istiqamah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang berhak menerima syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya ulama besar Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Kita masih dalam babu izalatin najasah wa bayaniha, bab tentang cara menghilangkan najis beserta penjelasan-penjelasannya. Nah, yang akan kita kaji pada hari ini bisa dilihat di nomor hadis nomor 25 hingga nomor 28, berkaitan dengan hal-hal yang keluar dari tubuh kita. Ini ternyata para ulama bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah apa yang keluar dari tubuh kita yang dihukumi adalah najis dan wajib untuk kita menghilangkan najis tersebut. Karena hilangnya najis ini adalah merupakan syarat sahnya ketika kita akan melaksanakan sholat.
Dan ketika ada najis, memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk segera menyucikan, membersihkannya. Nah, apa yang keluar dari tubuh kita yang dihukumin najis dan hendaklah dibersihkan, diantaranya adalah baul. Baul itu adalah air seni yang kita keluarkan. Ini hukumnya adalah najis, wajib untuk dibersihkan. Seseorang yang membawa najis punya kemampuan untuk membersihkan, ya, kemudian tidak dilakukan, maka ketika melaksanakan sholat, maka sholatnya itu tidak sah. Ini beda lagi dengan orang yang memang terhalang untuk membersihkan najis dari anggota tubuh, misalkan karena menghadapi suatu persoalan. Di antaranya apa? Di antaranya orang yang mengalami salisul baul, yakni adalah penyakit pipis itu gampang keluar atau beser setiap saat ketika sudah membersihkannya, ya, tiba-tiba keluar tanpa terasa. Dan ini berulang-ulang. Memang kondisi biasanya orang yang sudah sepuh, kadang, tidak semua orang, kadang mengalami salisul baul. Nah, di dalam hal ini bagaimana ketika kita sudah berupaya untuk menyelesaikan, membersihkannya, maka niatkan kita karena Allah, kemudian laksanakan sholat. Bismillah. Adapun yang keluar dari situ sudah kita anggap tidak ada, karena ini adalah memang suatu zarurat, adalah zarurah yang dimakfurkan oleh Allah, insya Allah. Ini para ulama sudah membahas terkait dengan masalah-masalah yang memang itu sulit untuk diatasi. Kemudian yang kedua diantaranya apa? Diantaranya tinja yang keluar dari badan kita. Ini karena najis juga harus dihilangkan. Dan berhati-hatilah terutama dengan yang namanya baul, karena ini adalah di dalam hadis dikatakan ketika Rasulullah berjalan di sebuah dua perkuburan, maka Rasulullah mengatakan yu'adzibani, ada dua orang yang diazab, ya. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang tukang adu-adu, ya, tukang adu-adu. Kemudian yang kedua adalah orang yang tidak membersihkan ketika kencing, ya, atau tidak menjaga kehati-hatian, ya, di dalam pipis, ya. Ini penting untuk kita perhatikan. Ini yang keluar dari anggota tubuh, sepakat para ulama bahwa itu najis. Kemudian juga wadi, terus kemudian wazi, itu juga masuk najis. Apa bedanya antara wazi dan mazi itu? Kalau mazi itu keluar, ya, dia keluar dari kemaluan, ini bening, ya. Ciri-cirinya adalah bening, kemudian lengket. Yang keluar ini tatkala atau disebabkan karena adanya suatu munculnya syahwat. Munculnya syahwat, mungkin dia memikirkan, ya, orang yang baru nikah, suami istri, ya, yang baru nikah akhirnya keluar. Ini adalah syahwat, ini namanya madhi, dan ini najis dan wajib untuk dihilangkan najis tersebut, dibersihkan dengan air. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan wadhi? Wadhi itu pun juga najis. Wadhi itu biasanya keluar, ya, cairan yang keluar setelah ia bekerja keras. Bekerja keras, kemudian saat dia lelah, kemudian dalam kondisi gugup, itu kadang-kala juga keluar. Kadang-kala keluar, ya. Misalkan suatu ketika saya pernah, ya, saya sampaikan apa adanya. Ketika di semester 1 saya kaget menerima pelajaran yang namanya adalah ilmu lughah. Ilmu lughah itu sudah bahasa Arab, sudah gundul,
yang ngajar itu juga langsung berbahasa Arab. Tiba-tiba ketika kita garap ujian tanpa sadar karena gugup tiba-tiba keluar. Nah itu namanya adalah wadhi, bukan madhi. Demikian juga kadang kalau wadhi itu keluar seiring dengan setelah kita pipis. Setelah kita pipis diiringi kadang-kala keluar. Itu namanya wadhi. Nah ini hukumnya adalah najis, wajib untuk dihilangkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keluar dari anggota tubuh kita yang tidak najis, apa itu? Yang keluar misalkan dari air mata, kemudian keringat. Nah, ini tidak najis. Ini sepakat ulama, tidak ada yang mereka mengatakan bahwa keringat manusia itu adalah najis. Yang ketiga, yang ini diperselisihkan kenajisannya yang keluar dari anggota tubuh kita. Yang pertama berkaitan dengan mani. Yang kedua berkaitan dengan darah. Mani kalau menurut Maliki dan Hanafi, ia mengatakan najis. Tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i dan Hambali, bahwasanya mani itu adalah suci, tidak najis. Dasarnya apa? Dasarnya karena bahwa mani itu adalah proses penciptaan manusia akan berasal dari itu. Kalau itu dihukumi, misalkan dihukumi najis, kira-kira kita itu adalah berasal dari sesuatu yang najis. Itu juga sudah tidak rasional. Yang kedua, di dalam suatu hadis, ya, Ibnu Abbas mengatakan, ya, bahwasanya di dalam hadis dari Ibnu Abbas, bahwasanya mani itu tidak ada bedanya dengan dahak, tidak ada bedanya dengan dahak, sehingga dihukumi adalah dia itu suci. Dahak itu adalah suci, tidak najis. Kalau dianggap kotor hanya kotor, tapi bukan najis. Ini. Jadi menurut pendapat yang roji, yang kuat, bahwasanya mani ini adalah suci, tidak najis. Kemudian berkaitan dengan darah, memang ada darah yang keluar dari manusia, ada yang mengatakan najis. Misalkan di Syafi'i, ya, yang mengatakan najis. Tetapi menurut yang roji, misalkan saja Al-Syaukani mengumpulkan hadis-hadis terkait dengan ini, dan ini Albani pun juga menguatkan bahwasanya darah yang keluar dari manusia ini adalah tidak najis. Kenapa? Karena para sahabat Nabi dulu ketika perang tentunya mengalami yang namanya cucuran darah, itu sudah lebih biasa. Kemudian ketika mereka melaksanakan sholat di masjid, Rasulullah tidak memerintahkan untuk membersihkan. Artinya apa? Ketika Rasulullah bersikap seperti itu, ya, maka itu adalah suatu hal yang suci. Andai kan ini dianggap najis, tentu Rasulullah akan mengatakan agar dibersihkan dahulu, karena najis dibersihkan dahulu. Tetapi tidak. Nah, ini berkaitan dengan darah. Kemudian yang kedua, ketika darah itu dianggap najis, berarti apa yang ada di anggota tubuh kita itu najis. Ya. Apa yang ada di anggota tubuh kita najis. Kecuali nanti adalah kaitannya dengan memang darah, yakni darah haid. Nah, ini darah haid itu adalah najis, nanti akan kita bahas. Nah, ini ya, jadi ada 3 hal yang keluar dari tubuh kita, ada yang najis, ada yang tidak najis, kemudian ada yang diperselisihkan. Tetapi ketika kita ada suatu perselisihan, maka kita ambil yang roji, mana yang ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan dalilnya kuat, sehingga tuma'ninah ada di dalam hati kita itu adalah tenang, tentram ketika kita mengambil hukum yang memang kuat. Ini.
Ustaz, diulangi tadi yang menganggap najis mani tadi Imam Maliki sama Hanafi. Kemudian Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan itu tidak didasarkan atas dalil-dalil yang memang roji bagi kelompok ini mengatakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca hadis terkait dengan ini. Wa an Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsilul mani summa yakhruju ila shalah fi dzalika thawb wa ana anzuru ila asaril ghusli muttafaqun alaih. Ya, hadis ini disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis berasal dari Ibu Aisyah. Ibu Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci mani dari bajunya, ya. Kemudian dia keluar untuk melaksanakan sholat dengan menggunakan baju tersebut. Nanti akan dibahas dalam fawaidnya bagaimana cara mensucikan yang mani dalam kondisi kering dan bagaimana cara mensucikan mani dalam kondisi basah. Wa ana anzuru ila asaril ghusli, dan saya melihat yakni adalah bekas cucian itu. Bekas mani itu masih mungkin ada, ya. Ketika sudah berupaya untuk mensucikan tapi bekas masih ada. Kemudian juga wali Muslim, dari dalam hadis Muslim, laqad kuntu, ya, afrukuhu minas thawb Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi, ya. Dan sungguh benar-benar aku menggosok-gosokkan, ya, yakni adalah bekas mani di dalam thawb Rasulullah, dalam pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu gosokan. Kemudian setelah itu baru fayusalli, ya, melaksanakan sholat dengan menggunakan baju tersebut. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kelanjutannya wa fil lafdin lahu laqad kuntu akhukkuhu ya bisan bitufri min thawbihi. Jadi dalam lafaz yang lain, sungguh, ya, aku benar-benar telah mengerik, yakni adalah mani yang sudah kering, digerik dengan bitufri, dengan kuku. Jadi kalau sudah kering itu bisa dibersihkan dengan itu atau benda yang lain. Cara membersihkan seperti itu. Ini min thawbihi, dari pakaiannya. Ini adalah hadis yang sahih. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma yaqutu minal hadis. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Fawaidnya apa? Pesan-pesannya atau faedah dari hadis ini apa? Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam di dalam kitab Tawdihul Ahkam menjelaskan terkait dengan faedah dari hadis ini. Yang pertama, anna sunatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hiyal iktisaru ala farqil mani, ya, in kana yabisan wa ghaslahu in kana rutiban. Bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara menggosokkan mani, membersihkan dengan cara menggosok-gosokkan mani, ya, in kana yabisan, apabila kering. Ketika kering digosok-gosokkan, ya. Wa ghaslahu, kemudian yang mencucinya in kana rutuban, apabila basah dengan cara dicuci yang bersih. Jadi ketika mani itu kering, tadi bisa digosok-gosokkan. Dalam hadis lain juga dikerik dengan yang namanya tufri, yakni dengan kuku, ya, kemudian baru dituangkan air. Yang jelas medianya, alatnya adalah dengan menggunakan air.
Ini cara membersihkan kotoran tersebut. Ini kotor, tapi para ulama mengatakan bahwasanya mani yang sahih itu adalah adalah dia itu tidak najis, tapi ini adalah bersih. Kemudian faedah yang kedua, taharatul manil al-adami fa inna iktisar an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqihi duna ghuslihi dalilun ala tuhuriyatihi kama anna tarkahu mani ya fi thawbihi sallallahu alaihi wasallam kata yabisan ma'a annal ma'ruf min hadhil mubadarah bi ghuslil an-najasah wa izalatiha dalilun ala taharatihi aidan. Nah, maksudnya adalah tentang sucinya mani manusia. Jadi manusia, anak Adam, statusnya ini adalah suci, karena sesungguhnya Rasulullah itu mencukupkan dengan cara menggosoknya atau mengoreknya duna huslihi, ya, selain dari mencucinya. Jadi menggosoknya ini merupakan dalil tentang kesuciannya mani tersebut. Nah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini membiarkan mani, ya, bahwa Rasulullah SAW meninggalkan atau membiarkan pakaiannya sampai yabisan, yakni sampai mani itu kering, ya, sampai mani itu kering. Artinya tidak segera dibersihkan ini menandakan bahwa itu adalah suci. Nah, Rasulullah kalau itu dianggap itu misalkan najis, Rasulullah pasti segera memerintahkan untuk segera menyucinya hingga bekas mani yang ada di pakaiannya itu adalah sudah kering. Ini menandakan bahwa status mani ini adalah suci, bukan najis. Andaikan ini najis, tentu Rasulullah SAW akan memerintahkan segera untuk dibersihkan, atau Rasulullah akan membersihkan atau memerintahkan kepada istri-istrinya untuk membersihkan. Ini tentang dalil tentang sucinya dari mani tersebut. Kemudian pesan yang ketiga atau faedah yang ketiga, istihbabu ghuslihi sawa kana rutuban aw yabisan li ajli kamalin nadhafah kama yaksilu mukhata wa nahwihi minat zaharat, ya. Jadi disunahkan untuk membersihkannya, ya, mani tersebut yang ada di pakaian tadi, apakah itu adalah mani basah ataupun mani kering. Dalam rangka apa? Ini dalam rangka untuk menyempurnakan nadhafah, menyempurnakan kesucian atau kebersihan tersebut. Sebagaimana membersihkan ingus dan semisalnya minat, ya, membersihkan ingus dan sejenisnya, ya. Jadi kedudukannya sama dengan membersihkan ingus. Ingus itu tidak najis tetapi kotor. Jadi harus kita bedakan kotor dalam pandangan syariat Islam dengan kotor umum. Ya, kalau dalam syariat Islam ini tentunya sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya yang sahih. Karena tidak semua yang kotor itu adalah najis. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah hadis yang nomor 25. Kemudian juga dijelaskan
berkait dengan masalah ini tentang ikhtilaf dari para ulama, ya, ikhtilaf berkaitan dengan masalah ini, ya. Perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Hanafi, Maliki yang tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka menganggap ini adalah mani adalah najis. Dasar-dasarnya sesungguhnya yang dijadikan hampir sama, ya. Jadi ketika Hanafi dan Maliki berargumen dengan dalil-dalil, ini yang dijadikan dalil oleh mereka. Di antaranya adalah hadis-hadis yang menjelaskan bahwa pencucian air mani dengan air dari baju beliau, pencucian dengan air merupakan cara yang hanya dilakukan karena adanya kenajisan. Ini sekali lagi pendapatnya Maliki dan Hanafi. Kemudian air mani yang keluar melalui saluran air seni, untuk itu pencucian dengan fasilitas air menjadi satu-satunya cara membersihkan sebagaimana yang berlaku pada najis-najis yang lain. Alasan yang ketiga, status air seni dalam hal kenajisannya disamakan dengan hasil-hasil buangan tubuh manusia lainnya yang dianggap kotor atau jorok seperti air seni dan tinja, karena keluarnya juga sama. Nah, itu pandangan dari Imam Malik, ya, dan juga Hanafi. Alasan penyamaan ini adalah bahwa materi-materi tersebut merupakan hasil uraian biologis makanan oleh tubuh. Nah, ini sekilas argumentasi dari Maliki dan juga Hanafi. Nah, kemudian ini dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, yang mereka mengatakan bahwa air mani adalah suci, tidak najis. Nah, mereka berpendapat bahwa ia tidak lebih kotor dari ingus dan air ludah. Di antaranya hadis-hadis yang dijelaskan, yakni adalah hadis-hadis yang menjelaskan pembersihan air mani dengan cara digosok agar rontok, ya, tanpa mencucinya dengan air. Nah, hadis-hadis ini merupakan dalil terpenting yang menetapkan kesucian air mani. Jadi ketika kering itu cukup dengan cara menggosok-gosokkan atau mengering, atau dengan dikeriknya, sehingga kalau sudah hilang digunakan untuk sholat. Ini menandakan bahwasanya mani itu adalah suci, ya. Ibaratnya sama dengan mungkin hukum status dengan dahak. Yang dahak itu juga kotoran, tetapi cara menghilangkan juga sama. Ini. Kemudian yang kedua, air mani merupakan materi asal pembentukan manusia yang suci, yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana bisa ia merupakan sesuatu yang najis? Adapun cara pembersihannya dari baju beliau dengan menggunakan air tidak menunjukkan bahwa ia najis. Hal itu hanya karena alasan kebersihan normal, sebagaimana pembersihan terhadap air ludah dan ingus. Pendapat ini adalah pendapat yang dianggap rajih, pendapat yang kuat. Alasan yang ketiga yang kuat, sikap Rasulullah yang tidak cepat-cepat menghilangkan dari bajunya hingga mengering. Ini menandakan apa? Menandakan bahwasanya mani itu tidak najis. Andaikan najis, tentu Rasulullah itu akan memerintahkan, akan segera ia lakukan sendiri atau memerintahkan istrinya untuk segera membersihkannya. Dan inilah adalah pendapat yang rajih yang dikuatkan Asy-Syafi'i, Ahmad, juga Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam. Beliau juga sependapat dengan ini, ya, sependapat dengan ini terkait dengan masalah mani tersebut. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya, hadis nomor 26. Hadis nomor 26.
Wa an Abi Sam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksalu min baulin jariyah, ya, wa yurashu min baulil ghulam, akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Al-Hakim. Jadi ini diriwayatkan Abu Dawud, Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim. Derajatnya hadis ini adalah hadis sahih sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam tentang kesahihan hadis ini. Nah, Rasulullah SAW bersabda, yuksalu min baulil jariyah, yakni adalah dicuci dengan air dari apa ya? Yakni dari baulil jariyah, yakni dari bayi perempuan. Dari bayi perempuan itu dengan cara mencucinya, ya, pakaian yang terkena air seni dari bayi perempuan. Kemudian wa yurashu minal baulil gulam, kemudian cukup dipercikkan ya dengan air untuk pakaian yang terkena, yakni air seni dari bayi laki-laki. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ternyata ya bayi perempuan dan laki-laki yang mereka itu masih 2 tahun dan belum makan hal-hal yang lain di luar susu, maka cara membersihkan seperti itu. Ini. Nah, syariat Islam sangat bijaksana sekali, karena biasanya ya, zaman dahulu itu yang sering digendong itu biasanya bayi laki-laki, ya. Apakah sekarang ini juga sama, ya? Lebih senang kepada bayi laki-laki atau tidak? Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi ini. Nah, ini sifatnya adalah ta'abudiyah, ya. Jadi semata-mata kita mematuhi perintah syariat. Nah, memang para ulama mereka juga ada yang berpendapat, ya, di antaranya yang mereka berpendapat bahwasanya antara bayi laki-laki, ya, pipis bayi laki-laki dan bayi perempuan ini adalah beda. Nah, menurut mereka itu bahwa air kencing bayi perempuan itu lebih pekat, manakala air kencing bayi laki-laki itu tidak demikian. Ada juga yang mereka mengatakan tingkat bau, ya, bau kencing air kencing dari bayi perempuan dan laki-laki, ternyata bayi perempuan itu lebih kuat baunya. Nih jenengan Kang Pirso, apakah iya atau tidak? Saya ya, coba ya. Ini sehingga Rasulullah SAW menghukumi juga berbeda. Namun semua itu tetap dibersihkan dengan air, ya. Yang satu untuk bayi laki-laki yang 2 tahun tadi dan hanya minum susu, bukan yang lainnya, ya. Di antaranya adalah dengan cara memercikkan dengan air yang terkena air seni, ya, atau kencing dari bayi laki-laki. Sementara untuk bayi perempuan dengan cara membersihkannya, dengan cara menyucikannya. Kemudian ma yakhudhu minal hadis. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pesan-pesan hadis ini apa? Anal asla fi ahkamil ghulam wal jariyah sawa. Jadi bahwa asalnya hukum bayi laki-laki dan bayi perempuan itu sama, ya, fatafriqu, tetapi ada perbedaan. Fatafriqu sunnah bainahuma, tetapi ada perbedaan
yang ini merupakan sunnah di antara keduanya, fil baul, di dalam hal kencing. Dalilun, ini merupakan suatu dalil ala anna ma'adahima bakin alal asli. Maksudnya bahwasanya asalnya ini sesungguhnya antara bayi laki-laki dan perempuan ini adalah sama. Ya, yang membedakan secara sunnah tadi adalah berkaitan dengan masalah kencing yang yang keluar dari pipis bayi laki-laki dan perempuan ini. Ya. Sudah kita karena ini bersifat ta'abud, ya, ta'abudiyah, ya, sudah kita sesuai dengan syariat seperti itu. Hanya mungkin kalau kita cari di web, ya, cari apa rahasia yang terkandung di dalamnya, silahkan dengan cari, itu nanti mesti akan ketemu bahwa sunnah Nabi itu sesuai dengan ilmu modern. Entah apa, mungkin dari faktor makanannya, ya, dari hal yang lain, dari tingkat baunya ataupun yang lain. Wallahu alam. Bisa ini untuk menguatkan dari hadis ini bisa dicari di Mbah Google, itu ya, di Mbah Google terkait dengan masalah ini. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang 2 ya. Kemudian berikutnya nomor 27, wa an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haid yusibu thawb. Ya, ini takhussuhu thumma takrusuhu bil ma'i. Summa tangzahuhu summa tusalli fihi. Ya. Muttafaqun alaih. Jadi ini hadis dari Asma binti Abi Bakr, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda tentang darah haid ini. Jadi Rasulullah SAW berkata tentang darah haid, yusibu, ya, yang mengenai pakaian. Yusibu thawb, yang mengenai pakaian. Kemudian apa yang dilakukan? Dia mengorek. Ya, jadi perempuan itu adalah mengoreknya, kemudian juga menggaruk-garukkan, summa takrusuhu, kemudian menggosok-gosokkan atau menggaruk-garukkan dengan ujung jari bil ma'i, dengan air, ya. Kemudian juga tangdhafuhu, memercikkannya dan mencucinya dengan air, kemudian baru digunakan untuk sholat. Ini ketika darah haid. Jadi ulama sepakat, tidak ada mereka yang berbeda bahwa darah haid yang keluar dari dari wanita, maka itu adalah najis dan harus dibersihkannya. Dan ini juga terkait mempengaruhi hukum. Jadi orang perempuan yang haid, hukumnya apa? Hukumnya tidak boleh mereka melaksanakan sholat dan puasa, ya, sampai nanti suci, ya, sudah suci, kemudian mandi janabah baru melaksanakan sholat. Nah, ini beda lagi nanti dengan yang istikhadah. Yang istikhadah itu bagaimana? Yang istikhadah apakah diperintahkan sholat atau tidak? Diperintahkan sholat untuk istikhadah. Ya, istikhadah diperintahkan untuk sholat. Jadi setiap kali akan melaksanakan sholat, maka disunahkan untuk berwudu. Ini untuk bagi yang istikhadah. Dan yang nah, kemudian pesan-pesan hadis ini, ya, ma yaqutu minal hadis najasatun, ya, najasatu damil haid, ya, wa annahu la yu'fa an yasirihi, ya, fatujibu izalatahu minas thawb
wal badani wa ghairihima mimma yajibu tathhiri li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ghuslihi kama hiya sunnatahu fi izalati najasat. Maksudnya najis tentang darah haid ini ya. Dan bahwasanya tidak dimaafkan ya, tidak dimaafkan meskipun itu adalah sedikit, dan wajib untuk menghilangkan pakaian atau badan atau selain keduanya, wajib untuk dibersihkannya karena Rasulullah memerintahkan untuk membersihkannya sebagaimana sunnah untuk menghilangkan najis. Jadi ketika najis itu harus segera disucikan, segera dibersihkan. Ini ketika najis. Nah, ini singkat, ini ada keterangan beberapa, nanti bisa dibaca di Tawdhihul Ahkam ya, karena punya tinggal satu yang terakhir kita ganti bab ya. Hadis yang terakhir yang keempat atau nomor 28, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qalat khawlah ya Rasulullah fa illam yadhhabid dam qala yakfika al-ma'u wa la yadurruka atharuhu akhrajahu Tirmidzi wa sanuduhu dhaif ya. Jadi ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan di sanadnya itu dhaif. Tetapi Syekh Abdullah bin Abdurrahman menjelaskan terkait dengan hadis ini dengan berbagai macam jalan ya, bahwa hadis ini adalah sahih. Darajatul hadis al-hadisus sahih. Hadis ini adalah hadis sahih ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam ya, di sini disebutkan dari berbagai macam jalan, juga dijelaskan di dalam kitab At-Talkhis ya, terkait dengan hadis ini. Nah, artinya berkata Khawlah, ya Rasulullah, artinya berkata itu Rasulullah, Khawlah itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana andaikan darah ya, andai darah haid itu tidak hilang ketika sudah dicoba untuk membersihkan tetapi masih ada bekasnya. Qala, kata Nabi, yakfika al-ma', jadi cukup ya, cukup dibersihkan dengan air itu sudah cukup bagimu, wala yaduruka atsaruhu, dan tidak memudaratkan dan tidak menjadi masalah itu bekasnya. Kadang-kala memang bekas itu ada, sama dengan juga ngengeknya anak kecil ya, sudah dibersihkan ya, sudah dibersihkan kadang-kala warnanya itu kuning di tempat itu ada. Nah, itu sudah dianggap sudah bersih. Jadi asarnya kalau masih kelihatan, ini memang hal-hal yang diizinkan, dibolehkan. Singkat, kemudian pesan-pesan dari hadis ini, wujubu ghusli damil haid min saubil mar'ati wa badaniha, wajib untuk menyuci darah haid dari pakaian perempuan maupun juga badannya. Kemudian yang kedua, yakunu ghusluhul bil ma', kemudian cara membersihkannya adalah dengan air. Kemudian yang ketiga, an-thawb wa nahwahu idza ghasala min damil haid summa baqa atharihi launihi fi thawb aw fil badani anau la yaduru fi kamalit tathhir. Jadi bahwasanya pakaian ya dan sejenisnya apabila sudah dicuci ya, bekas darah haid tadi, tetapi ternyata masih ada bekas mungkin launuhu, warnanya di dalam pakaian ini tidak memudaratkan tentang kesempurnaan dari kesucian. Artinya suci dengan sempurna, tidak memudaratkannya. Jadi kondisinya tetap bersih, la yaduruhu fi sihhatis shalah wa nahwiha, dan tidak memudaratkan ketika digunakan untuk sholat. Sholatnya tetap sah. Jadi dengan demikian maka pembahasan bab tentang izalatun najas itu sudah selesai.
nanti insya Allah kita akan mengkaji tentang babul wudhu, ya, terkait dengan masalah bab. Saya kira ini Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam hari ini, ya, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ya, mudah-mudahan bisa kita pahami, menambah wawasan keagamaan kita, ya. Amin. Nasrullah wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.